Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah dan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah hari ini kita bisa kembali bersua untuk melanjutkan orang Sunda bilang hanca ya, neraskeun hanca. Kita belajar tentang pengantar parenting. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi masterclass. Jadi kemarin itu kan kita baru belajar pengantarnya dulu. Lalu sekarang kita akan masuk ke sesi masterclass, di mana sesi masterclass ini adalah ada dua, yaitu ada aplikasi dan juga nanti terapisnya. Jadi 4 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi dan implementasi 4 kompetensi dalam masa parenting. Pertama itu adalah mendampingi thinking tools, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara berpikir kreatif, berpikir sintetis, berpikir analitis, berpikir critical thinking. Lalu nanti ada juga kita belajar tentang speed reading, VIK attitude, dan juga nanti kita belajar super memory. Nah, sengaja memori saya simpan di akhir, apa biar penasaran gitu ya. Sekarang kita akan masuk dulu ke dalam strategi berpikir atau thinking tools. Untuk thinking tools mungkin untuk modulnya bisa dilihat bagian ke halaman sebentar. Halamannya Jadi harus lihat ke HP ya materinya ya. Nah, lihat sini aja ke follow. Lihat ke sini aja Ustaz. Ini oke. Ya, kita hadapin ke sini ya. Nah, biar nanti rekan-rekan di rumah juga bisa masih lama. Ya, kita buka halaman 29. Slide ke 29. Oke, nah. Atau nggak apa teh, dimulai dari awal aja teh, di slide ketiga aja. Kita baca historinya dulu. Oke, nah ini dia. Nah ini adalah foto saya dengan Mr. Tony Buzan. Beliau wafat bulan April tahun 2019 kemarin. Bukan karena COVID ya meninggalnya, karena memang usianya udah sepuh banget. Panjang hidupnya beliau tidak pernah menikah. Nah di sebelah kirinya itu ada foto waktu saya dan tim meng-create sebuah mind map terbesar di Indonesia. Tingginya 6 meter, lebar panjangnya itu 11 meter, 11,6 meter kalau nggak salah. Di Jakarta, di Kebonjeruk, dengan kerjasama dengan CNI. Dan kebetulan saya menjadi konseptornya tentang menyambut ulang tahun Jakarta. Nah, lalu ini adalah beberapa karya dalam bentuk PDF ya, dan artikel. Pertama, strategic mind mapping, mind map for instant profiling, dan juga terakhir adalah human behavior dengan menggunakan mind map. Nah, jadi fokus kita ada 3, yaitu super memory, mind mapping, dan juga speed reading. Ini adalah ilmu terapannya ya, untuk mengenai parenting ini. Karena bagaimana juga ketika kita mendampingi anak, dari mulai SD sampai kita SMP, itu adalah wilayah yang paling ideal untuk kita dampingin. Karena ketika SMA itu diharapkan anak sudah punya kemandirian sendiri untuk belajar. Ya. Oke. Nah, jadi tujuan utama kita belajar hari ini adalah untuk memberikan kemampuan kontekstual ke anak, bukan kemampuan bukan kemampuan kontentual ya. Oke. Nah, ini toolbox-nya ini kita punya otak ya. Nah, kemarin udah saya sampaikan mengenai otak kiri kanan. Nah, kita hanya akan mengoptimalisasi dan mengkapitalisasi dari otak manusia kiri kanan ini. Tidak menggunakan hal lain selain otak si anak. Oke. Sebelumnya, di sini saya perlu menunjukkan juga, mungkin kalau untuk
Teteh kan belum pernah lihat bagaimana cara memori itu diaplikasikan ya Teh ya. Boleh nggak Teh bantu saya sebutkan benda, bebas benda apa aja? Stok 1 apa sampai 20 aja. Yang biasa dipakai. Ya, bebas, mau apa aja bebas. Pisau. 1 pisau. Pisau. 2 apa? Di dapur. 2 apa? Gelas. Gelas. Piring. 3 piring. Yang cepat toh. Kompor. 4 kompor. 4 kompor. Panci. Kompor, 5 panci. 20 aja. 20. Jadi tadi 3-nya piring ya. Ya, ketel. Apa? Katel, 6 katel. Kalau bahasa Indonesia. Pen kalau bahasa Inggrisnya mah. Sendok. Wok kalau nggak. 7 sendok ya. 7 sendok. 8 garpu. 9. Cukil nasi. Ya, centong nasi. Cukil nasi. 10. Cowet. Cowet itu cobek ya. 11 mutu. Kalau bahasa Indonesia ulekan 11 tuh. Ya, ulah. Kalau apa tuh kalau dalam bahasa Inggris mortal. Pisin. Wah, bahasa Sunda semua 12 pisin. 12 pisin. Apa sih tempat makan itu? Piring. Ting. Misting. Oke. 13 misting. Disebut apa tempat makan itu Tupperware. Ya, Suka di endorse ya. 13 misting terus 14 Tempat nasi. tempat nasi. Indonesia, Inggris, Sunda. 15 Bukan Sunda. itu apa namanya yang buat sayur? centong sayur. Sayur. Susuk. 17 16 susuk. Susuk ya buat masak. Ya buat goreng. Biar cantik. Susuk buat nggoreng ada susuk itu. Apa sih? Ya buat goreng itu. Oh, ini spatula. Ya, spatula. Spatula mah juga ingat sebelah. Itu spatula biasanya kalau spatula. Spaghetti tulang. Spatula. Iya buat goreng. Oke, spatula terus Kulkas. 17 kulkas, Mesin cuci. 18 mesin cuci, Lemari. 19 lemari, Ada suami. Sebut Ember. 20 ember. Bukan suami. Oke, sob. Nah, percaya atau tidak percaya, saya sudah hafal semua. Teteh boleh tes saya. Mau saya sebutin dari belakang dari ke depan? Atau mau depan ke belakang? Saya sama mengucap jawab dengan mata. Dari nomor 1. Oke, nomor 1 pisau, 2 gelas, 3 piring, 4-nya kompor, 5-nya itu sebentar panci, 6-nya itu adalah katel, 7-nya adalah sendok, 8-nya garpu, 9-nya adalah cukil, 10-nya itu adalah apa tuh namanya? Coet, 11-nya mutu, 12-nya itu ada pisin, 13-nya misting, 14-nya adalah rice cooker atau tempat nasi, 15-nya centong sayur, 17-nya itu adalah 16-nya spatula, 17-nya kulkas, 18-nya itu mesin cuci, 19-nya lemari, 20-nya ember. Woi. Nah, sekarang Teteh boleh tes saya, boleh nanya saya angkanya, boleh nanya bendanya. Misalkan nomor 17 itu kulkas, sebelumnya itu ada apa tuh namanya? Ya 17 kulkas ya. Sebelumnya itu ada spatula, setelahnya ada mesin cuci. Yang saya tuh yang susah. Nanya angkanya juga boleh, misalkan spatula nomor berapa. Sok. Nomor 3 itu ada piring. 4. Nomor 4 kompor. 7 itu sendok. Pasangannya nomor 8. Terus. Nomor boleh ya? Boleh. Nomor. Kamu nyebutin barangnya. Gantian. Ember. Ember 20. Terus. Centong sayur. 15. Sebelumnya 14 ada tempat nasi. Udah yakin apa? Oke. Baik. Nah, bukan trik sebenarnya, memang benar-benar dihafal. Betul-betul dihafal ya. Nah, jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya kalau untuk mengingat itu
tentunya ini akan jauh lebih memudahkan si anak dalam proses. Gitu. Jadi ini memang sebetulnya anak kan nggak mungkin ya dalam sekolah itu dites suruh tes 20 benda kayak gini. Tapi ini untuk nunjukin bahwasanya kalau mengingat seperti ini aja mudah, aplikasi mengingat dalam hal-hal lain pasti tentunya akan lebih mudah juga buat si anak ya. Jadi sini implementasi daripada memori itu adalah ketika nanti kita menciptakan sebuah kebiasaan sama anak sehingga ketika ada apapun informasi yang diingat dia tahu cara mensortirnya. Nah, banyak orang yang kurang paham bahwa mengingat itu ada tata caranya. Contoh gini lah, kalau teteh habis nyetrika, ya, atau misalnya habis nyuci baju nih, habis kering nih, langsung dimasukin ke lemari, brak aja. Langsung masukin bulu semuanya, ditampurkan di lemari. Suatu saat teteh pulang antar misalkan ngejemput Azam, tiba-tiba diajak misalkan, Jeng, ayo kita arisan. Nah, bayang kan, udah kebayang mau pakai baju ini gitu kan. Pas nyampe ke rumah, pas buka lemari, wah amburadul kan. Anda akan banyak waktu terbuang hanya untuk mencari. Udah dicari ternyata, aduh ingat baru di laundry ternyata. Nah, kebayang nggak kalau kita, misalkan si lemari itu, kita buat kayak semacam folder-folder. Ada buat baju tidur, ada buat baju main, ada buat baju sekolah, baju kerja. Sehingga ketika nanti kita mau ada, tiba-tiba diajak ke pesta, buka lemari itu kita udah tahu. Nggak akan mungkin kan kita nyari tempat baju kerja gitu kan. Tapi kita langsung nyari tempat baju untuk kehajatan atau undangan. Nah, dari situ, bahwa ternyata otak kita pun sama seperti itu. Selama ini kita tuh hanya sama kayak kita menggunakan memperlakukan komputer kita asal save aja, nggak dikasih folder, nggak dikasih driver gitu kan. Menyebabkan apa? Yang menyebabkan kita itu tidak terregister informasinya sehingga ketika kita mau recall atau mengingat kembali, kita akan mengalami banyak kesulitan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini saya hapus lagi ya. Nanti teteh ingetin aja 1 atau 2, nanti boleh tes lagi setelah kita sesi berakhir untuk menunjukkan bahwa saya masih ingat. Kenapa ya ini tetap ada bayangannya? Kurang mungkin. Enggak, bukan kurang. Ini mah memang bahannya. Membayang gitu loh. Karena kalau yang triplet biasa mah enggak gini. Oke, yuk. Kita langsung mulai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita itu bisa memiliki kemampuan memori seperti ini, ya. Nah, kita akan menggunakan 4 metode. Pertama itu metode asosiasi, lalu ada metode asosiasi majemuk, berantai, lalu berpasangan, dan terakhir adalah teknik lokasi. Dalam memori, dalam teknik memori, kita tuh akan belajar mengingat tanpa mengingat. Ya, jadi jangan fokus pada tekniknya. Jadi banyak orang yang fokus pada tekniknya mencoba mengingat bagaimana caranya mengingat. Itu satu hal yang sia-sia seperti itu. Jadi, kenapa saya berani mengajarkan teknik memori tanpa harus ada catatan, harus ada modul, nggak harus. Kenapa? Karena kita ingin mencoba mengingat tanpa mengingat. Artinya si tekniknya sendiri nggak usah diingat gitu loh. Kita akan mengingat itu secara natural. Baik, kita mulai. Teknik asosiasi yang pertama itu adalah teknik asosiasi. Oke. Dalam mengingat, kita itu butuh 2 hal. Kita butuh asosiasi dan butuh imajinasi. Ini adalah 2 hal yang dibutuhkan dalam proses mengingat. Apa itu asosiasi? Asosiasi adalah yang kemarin saya sampaikan. Di belakang kepala kita itu sudah banyak banget informasi. Jadi ketika kita dengar sesuatu, melihat sesuatu, maka kita akan terasosiasi. Contoh misalkan, ketika saya ngomongin masalah Baitullah, mungkin yang terbayang oleh Ustadz, mungkin karena pernah ke sana, langsung pengalaman, di depan Baitullah, ketika saya lagi sholat, ketika saya lagi berdoa, gitu. Tapi bagi orang-orang yang belum pernah ke sana, mungkin yang dilihat itu adalah lebih ke lukisannya, TV-nya, gitu kan. Jadi asosiasinya akan berbeda. Ketika saya mengomongkan misalkan masalah tentang demam berdarah, oke? Bagi orang yang pernah ngalamin, mungkin yang terbayang itu adalah penderitaan saya ketika demam berdarah. Tapi bagi orang yang belum ngalamin, mungkin terbayang itu adalah saudara saya ketika demam berdarah seperti apa pengalamannya. Jadi setiap orang ketika ada informasi yang disampaikan, asosiasinya beda-beda. Sama kayak gini. Coba semuanya, Ustadz sama Teteh, bayangkan Indonesia. Nah, Ustadz ngebayang apa? Ketika bayangkan Indonesia. Pulau. Teteh? Jangan bilang sama. Iya,
Pulau ya. Yakin pulau. Masih banyak. Ustaz pulau. Tapi kalau kita masukkan ke printer, pulau yang dibayangin Teteh sama pulau yang dibayangin Ustaz pasti beda. Tapi satu pun tidak ada yang membayangkan huruf Indonesia. Padahal saya bilang apa? Bayangkan Indonesia. Aneh kan? Karena manusia tidak mungkin membayangkan kata. Pasti benda. Jadi kalau ada alat yang bisa menghubungkan kepala kita pada printer, apapun yang kita katakan, yang munculnya pasti gambar. Saya bilang marah. Kan nggak mungkin tulisan marah yang muncul. Mungkin orang lagi pegang kepala, lagi pegang pisau, apalah apanya. Muka wajah orang merah. Ya, kalau saya bayangin misalnya, coba bayangkan orang yang paling disayang, kan nggak mungkin tulis namanya. Pasti wajahnya, ekspresinya, atau perlakuannya, kayak gitu. Nah, itulah pentingnya asosiasi. Nah, asosiasi ini, ada asosiasi yang terarah, ada yang sifatnya liar. Makanya asosiasi inilah yang menyebabkan gurunya sama, materinya sama, tapi 26 orang siswa di kelas itu bisa punya kemampuan yang beda-beda. Kenapa? Karena asosiasinya beda. Contoh lain. Kalau saya misalkan Teh di sini, Ustadz ada ular. Reaksi Ustadz gimana kalau di sini ada ular? Takut nggak? Iya. Ngeri. Diam atau lari? Ngeri. Wajar. Orang bilang wajar kan? Kebayang nggak kalau di sini ada pawang ular? Atau anaknya pawang ular? Begitu lihat ular, apa yang jadi benaknya dia? Wah, cuan Betul nggak? Kenapa? Karena ularnya sama, tapi asosiasi yang berbeda menghasilkan sikap yang berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan kemampuan orang beda-beda. Dilihat dari lingkungannya, dilihat dari struktur keluarganya, dilihat dari kebiasaannya. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang literate, yang banyak baca, orang tuanya senangnya hobinya baca, anaknya juga sering dibacain, maka ketika akan jauh lebih mudah menerima penjelasan dari guru. Kenapa? Karena struktur bacaan dengan struktur guru ngajar sama atau beda? Sama. Anak yang biasanya main, gitu kan, misalnya senangnya dengan gadget, TV, pasti akan kesulitan menerima penjelasan dari guru. Tapi ketika guru ngejelasinnya pakai media elektronik, kayak PowerPoint lah, animasi lah, gambar, maka akan lebih mudah ditangkap oleh si anak. Jadi kembali lagi, lingkungan itu menciptakan asosiasi. Maka dari itu ketika usia 40 tahun, susah ganti profesi. Karena asosiasinya sudah mengerak. Asosiasinya sudah terkungkung banget gitu kan. Kalau sekarang misalnya Ustadz usia masih di bawah 40, fleksibilitasnya masih kuat. Main ke wilayah ini seperti ini, main ke wilayah sana seperti itu gitu kan. Tapi coba kalau udah usia 40 tahun ke atas, udah kesulit. Saya ini udah 40 tahun. Kalau sekarang tiba-tiba misalkan saya ya dari pengalaman kemarin gitu kan, tiba-tiba dari konsultan masuk ke wilayah travel, nggak bisa gitu kan. Sehebat apapun nggak akan maksimal hasilnya. Gitu. Daripada gitu kan lebih baik. Tapi kalau masih muda usia 25 tahun, 30 tahun tuh masih bisa banget lah. Ganti profesi ini pindah ke sini gitu kan. Termasuk ganti lingkungan. Ketika kita udah 40 tahun susah ganti lingkungan. Jeung eta we gitu kan. Kita punya teman sendiri kan, teman-teman kita ya di ngasaan kan, ya lingkungannya itu juga gitu. Oh, Kang Heri, shout out ke Kang Heri gitu kan. Lingkungannya gitu aja, dan kita nggak bisa ganti lingkungan. Maka dari itu, ketika ada anak misalkan remaja usia 13 tahun, 14 tahun, lingkungan salah, itu masih bisa diselamatkan. Masih bisa diarahkan. Karena kembali lagi manusia itu dibentuk oleh lingkungan. Karena lingkungan menciptakan asosiasi gitu ya. Nah, ini tanya. Dan kedua adalah imajinasi. Kegagalan paling besar anak mengingat adalah anak tidak dibiasakan berimajinasi. Kalau anak di kelas, selama ini kan anak melamun berimajinasi di kelas itu merupakan byproduct dari otak kirinya overload. Makanya byproductnya adalah dia jadi berimajinasi, berlamun, coret-coret buku, ngobrol sama temennya gitu. Nah, sedangkan kalau imajinasi ini kita arahkan menjadi sesuatu hal yang positif, maka apa terjadi? Maka adalah si imajinasi ini bisa menjadi sebagai salah satu media untuk menghafal atau mengingat. Ya, karena emang imajinasi salah satu cara yang paling ideal untuk mengingat. Contoh gini, ketika Ustadz menghafal Quran, kan metode yang paling dasar itu diulang-ulang ya. Ya. Nah, metode pengulangan adalah metode yang terbaik. Tapi itu butuh waktu lebih lama. Dan jadinya apa? Cangkem. Ya, makanya kesulitannya di murojaah kan. Udah hafal 1 juz. Nah, bayang dong, untuk bisa murojaah 1 juz itu dibutuhkan waktu berapa lama? Mungkin sehari juga, dengan sholat sehari itu mungkin nggak nyampe gitu loh. Ya. Dengan kesibukan kita. Apalagi 30 juz. Nah, dengan imajinasi ini, kita bisa meng-cut off
atau memperpendek proses mengingat dan memperpanjang proses ingatannya. Oke, contoh gini, wes bablas. Ini. Nah, itu kan Anda tidak pernah perlu lagi menghafal kan, sudah refleks ya. Kalau zaman kita dulu gitu, masih ingat yang kebayang itu ketika wes bablas anginnya. Siapa bintang iklannya? Mbak wajahnya tapi kebayang kan? Ya. Cuman namanya agak lupa gitu kan. Tapi wajahnya kebayang kan? Nah, imajinasi ini cuman Pak Basuki langsung ingat. Mudah kan? Tanpa ada diingat, kita langsung bisa mengingat dengan hanya memudahkan imajinasi. Nah, semua orang termasuk ilmuwan segala macam pun dia menggunakan. Itu sebenarnya kenapa guru tuh dia tidak perlu buku, dia bisa menguasai satu buku. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa membaca buku itu dan juga sudah tercipta imajinasinya. Oke, nah kalau Ustaz sama Teteh perhatikan, semua atlet yang sudah levelnya internasional, sebelum dia memulai sebuah gerakan baru, dia pasti akan diminta untuk mengimajinasikan gerakannya seperti apa. Dibayangkan ya? Dibayangkan gerakannya. Jadi itu sebelum memulai, itu dia sudah namanya virtual exercise. Bahkan termasuk kata ada penelitian mengatakan, kalau kita hanya membayangkan saja gerakannya, kita push up, bayangkan, benar-benar dibayangkan ya, posisi tangan kita, maka otot kita itu akan berkembang 40%. Penelitiannya adalah gini, ada orang yang diminta mendribble bola, latihan bola basket ya, sehari 1 jam, dengan orang-orang yang mendribble bola basket, tapi hanya lewat imajinasi. Bayangkan dia sedang mendribble bola. Ternyata, otot-otot orang-orang yang hanya berimajinasi, itu 30%-nya berkembang. Wah, padahal dia tidak mau olahraga. Nah, ini namanya mental exercise atau virtual exercise. Ngaruh banget. Maka dari itu, sebelum melakukan apapun, ada yang namanya metode 26 detik. Ya, metode 26 detik. Apa metode 26 detik itu? Sebelum Anda melakukan apapun, Anda berhenti dulu selama 26 detik. Cara ngingetnya gini aja. Salah satu aplikasinya adalah, ketika tanya, Teh dari sini ke BIP naik angkot apa? Kalau kita langsung jawab, pasti rute yang kita kasih itu bukan rute terbaik. Tapi kalau kita berhenti dulu 26 detik, di sini, balik ke sini, belok sini, oh ya udah. Itu enggak? Terbayangkan, karena apa? Karena kita memberi kesempatan diri kita untuk berimajinasi. Yang paling gampang itu jalan. Kita nggak pernah ngafal jalan secara ini kan. Ketika saya bilang, Teh dari sini ke Padalarang naik kemana aja jalan sih? Langsung imajinasi jalan kan? Ke sini, belok ke sini, gitu kan? Nah itu adalah imajinasi, dan itu cara menghafal jauh lebih mudah. Oke? Nah sekarang bagaimana aplikasinya dalam tingkat memori kita? Kita akan coba latihan ya sekarang ya. Kita akan coba masuk sini. Oke, ini. Oke, teknik asosiasi. Ini adalah teknik asosiasi berganda. Nah, asosiasi ganda itu adalah ketika kita diminta menghafal satu paket informasi sepasang. Misalkan gini, negara dengan mata uangnya, ibu kota dengan negaranya. Itu kan nggak mungkin terpisah kan, harus diikat hidup semati. Nah, itu namanya informasi ganda atau informasi berpasangan. Nah, di sini, saya akan coba melatih otak kita untuk bisa mengingat asosiasi berganda. Pertama, sepeda dengan pagar. Nah, artinya, informasi sepeda pasangannya pagar itu harus diikat hidup semati. Caranya gini, kita hanya gunakan asosiasi dan imajinasi. Tidak ada teknik menghafal di sini ya. Gunakan asosiasi dan imajinasi. Kita akan gagal menghafal kalau kita gagal mengasosiasikan dan gagal berimajinasi. Kebanyakan orang dewasa, susahnya adalah ketika dia berimajinasi. Seolah kayak, udah sepeda, pagar, udah beres. Padahal nggak, harus diimajinasikan. Baru kita bisa mengingat. Oke, kita uji coba di sini ya. Baik, bayangkan sepeda. Harus benar-benar dibayangkan. Bayangkan pagar. Oke, nah, bagaimana cara ngikatnya? Kita akan mengikat dengan yang namanya teknik memori, itu namanya memori dasar ya. Apa itu? Penguat ingatan. Penguat ingatan itu ada 5. Satu adalah lebay. Makin lebay, makin hiperbola, makin gampang diingat. Lebay. Benar. Exaggerate kalau dalam bahasa Inggrisnya. Berlebih-lebihan. Makanya kita lebih cenderung percaya pada orang, senang dengar orang yang ngomong itu berlebih-lebihan. Yang heboh, yang lebay gitu kan. Nah, itu lebay atau hiperbola. Ya, padahal kita tahu itu bohong, tapi kan
dapat kita nikmati gitu. Pada kemarin orang ningali eta aya lauk, misalnya. Kan dia, jadi berlebihan. Ya kenapa kita senang film kartun? Kan di kartun semuanya lebay. So, ya nggak? Mana ada kartun yang nggak lebay? Biarin ada itu baik. Anime aja lebay kan? Matanya blotot, itu kan badannya, gemulai banget. Kan lebay banget. Aslinya nggak ada yang kayak gitu, badan tuh gitu kan. Nah, lebay. Makanya kita sangat menikmati. Film lebay nggak? Film lebay, walaupun ada tulisan based on true story, tetap aja lebay. Ada dramatisir. Kenapa? Karena biar gampang kalau film rata-rata bener-bener aplikasi kisah nyatanya tuplok gitu kan, asli, nggak akan menarik gitu. Ya. Nah ini penguat ingatan ya. Pertama lebay. Jadi kalau nggak lebay, nggak ingat. Harus lebay. Ya. Ingat, tidak bayangin film kartun aja. Berikutnya adalah warna. Selalu gunakan warna. Saking kuatnya warna, kalau lihat warna hijau, kita bawanya pengen jalan. Ya kan? Kalau bau merah, berarti? Kalau kuning? Hati. Kuning itu ancang-ancang sebenarnya, bukan hati-hati. Jadi boleh jalan nggak? Boleh. Berhenti boleh? Boleh. Ya, dua-duanya boleh. Yang berikutnya adalah jumlah. Kalau ngebayangin cuma satu, gampang. Bayangin jangan satu. Misalnya kayak tadi sendok. Saya bayangin sendoknya banyak gitu. Nggak cuma satu, tapi berlusin-lusin. Berikutnya adalah ini nih. Istilahnya tuh apa ya? Nggak lebay. Oh ya, ini emosi. Pakai emosi. Misalnya gini, dibuat sejorok mungkin. Makin jorok. Ya, jorok baik jijik maupun jorok secara pornografi. Ya, gunakan emosi. Makin jorok, makin gampang diingat. Ya nggak? Makanya kenapa hal yang kita benci lebih gampang kita ingat ya? Contoh lagu aja. Kalau kita nggak suka dengan sebuah lagu, malah terngiang-ngiang ya. Nah, kenapa? Karena ini tadi emosi, bawa emosi. Ya. 1, 2, 3, 4. Berikutnya adalah lebay karena jumlah. Oh ya, nih. Nggak masuk akal. Jadi kalau dalam emosi itu, jalan mengingat itu makin nggak masuk akal, makin gampang diingat. Ya. Contoh film kartun, loncat dari ketinggian berapapun nggak pernah mati. Si Jerry yang kecil itu bisa ngangkat piano. Nah itu dia. Tas Doraemon, dalam kantongnya itu bisa keluar apapun gitu kan. Nah, jadi nih pengingatnya, lebay, gunakan warna, jumlah pakai emosi ya. Makin mengerikan, makin jijik, makin menakutkan, makin gampang diingat. Tapi ingat, hanya di kepala ya, jangan diekspresikan. Oke? Terus, nggak masuk akal. Jangan pakai logika. Karena logika otak kiri kan. Otak kiri sifat ingatnya jangan pendek. Makanya kenapa hantu Indonesia lebih menakutkan. Karena hantu Indonesia nggak pakai logika. Kan? Masa ada pocong bisa terbang. Udah tahu kita tuh diikat. Kenapa kan hantu Cina sama hantu kita sama ya, loncat-loncat. Kenapa? Karena kakinya diikat. Gitu ya. Jadi, makanya kalau, nah ini dia penguat ingatan. Saya hapus ya penguat ingatannya ya. Oke. Nggak usah diingat, di natural aja. Nah, sekarang jadi kalau saya sih ngingatnya dengan cara apa? Bayangin aja film kartun. Semua elemennya ada di situ. Ya, baik. Nah, sekarang bayangin sepeda, udah bayangin sepeda, lalu bayangin pagar. Nah, sekarang buat aksinya. Sepeda dengan pagar dibuat aksinya. Bayangin sepeda itu nabrak pagar, pagarnya meledak kayak bom atom. Wah, berhamburan kemana-mana. Oke, bayangkan. Dan ingat, Anda akan gagal mengingat kalau Anda gagal membayangkan. Sesimpel itu. Oke. Berikutnya adalah jam kumis. Bayangin ada jam kumis. Bayangkan ada jam, tapi jarum panjang, jarum pendeknya itu terbuat dari kumis. Ingat, nggak masuk akal, ya jangan pakai logika, bayangin aja. Kayak ini, kayak Mr. Clockwork di filmnya Beauty and the Beast. Ya, ini kumis jarum panjang pendeknya. Berikutnya adalah mobil bambu. Ada mobil terbuat dari bambu. Oke. Nah, berikutnya saya tidak akan nulis, saya langsung menggunakan teknik memori ya, asosiasi. Minyak bolpen. Bayangin ada minyak melumuri bolpen. Bawa emosinya, jorok, jijik gitu kan. Ada mau dipegang mau dipegang licin gitu kan, nggak enak dan nggak nyaman. Tak bawa itu. 5. Kain komputer. Bayangin ada kain putih ya. Bayanginnya kain kafan, ekstrim, lebay, ya, ngebungkus komputer, diikat di atas, komputernya loncat-loncat, kayak pocong, oke? Nah, buku gitar, bayangin ada buku berbentuk gitar,
Oke. Atau Alif Bata mainnya nggak pakai tangan, tapi digonjreng pakai buku, jreng biar kelihatan pinter. Oke. Terus bolpen meja, bayangin ada bolpen ditancapin di meja. Cep-cepnya bukan disimpan, tapi ditancapin di meja. Dan nggak cuma satu, banyak banget. Oke. Berikutnya ada sepatu tembok. Bayangin ada sepatu nempel di tembok. Ini bekas Spider-Man, ya. Sepatunya nggak dibawa, nggak dirapiin lagi, nempel di tembok. 9. Kucing radio. Bayangin ada kucing, ya, nyakar radio, set. Kucingnya balik badan, radionya belah. Oke. Pegel ya, Ustaz? Nggak usah. Itu tuh biasa. Pakai bahasa aja lagi juga tuh. Kucing radio ya. Berikutnya adalah kunci lampu. Bayangin ada lampu berbentuk kunci atau kunci tapi bisa nyala kayak lampu. Kejauhan nggak? Kalau nggak sini aja. Iya, biasa ibu-ibu kamar rebahan. Gimana? Tidur. Oke. Sekarang ya bayangin kunci nyala kayak lampu ya. Ya. Oke. Sekarang kita coba. Oke. Info berpasangan. Oke, ini moment of truth ya. Kita tes. Coba Teh. Gitar pasangannya sama apa? Langsung dites. Langsung dites dong. Buku, good. Harus dibayangin makanya kan. Sepeda? Pagar. Good. Mobil? Bambu. Bambu. Mobil terbuat dari apa tadi? Banyak. Sekali lagi, kalau gagal membayangkan, gagal mengingat. Oke. Jam? Kumis. Good. Stad, sekarang Stad. Lampu apa Stad? Eta tadi mah. Kunci sama? Ulang loh. Oke, udah. Oke, berarti belum dibayangin ya. Sekarang sekali lagi bayangin ya. Sepeda pasangannya dengan pagar. Oke. Lalu jam dengan kumis. Oke, sepeda pagar, jam kumis. Lalu ketiga itu adalah mobil bambu. Oke, gitar, bayangin gitar berbentuk buku. 5 di tembok ada sepatu. Ya, 6 ada minyak dengan bolpen. Ketujuhnya itu ada kucing dengan radio. Ke-8-nya adalah meja dengan bolpen. Bolpen dengan meja, ya. Tadi minyak dengan bolpen, sekarang bolpen dengan meja. Lalu ada 9-nya kain dengan komputer. Ya. Kain ngebungkus komputer, diikat di atas komputernya loncat-loncat. Terakhir adalah lampu dengan kunci. Ada kunci, lampu. Jangan sengaja dihafal ya. Nggak, jangan dibayangin justru. Saya aja tuh udah hafal kan. Gitu ya. Nah, jadi cukup bayangkan tadi sepeda, kan tadi sepeda nabrak pagar, pagarnya meledak. Nah, itu yang diasosiasikan tuh, yang dibayangkan tuh itunya, si histori apa tuh ceritanya, bukan sepeda dengan pagar. Karena kalau dihafal gitu, bukan katanya itu bayangannya. Oke. Coba kain dengan apa pasangannya, Ustaz? Komputer. Kalau meja dengan oke. Kalau buku dengan gitar. Oke. Kalau tembok dengan sepeda bukan. Sepatu. Nah, bekasnya Spider-Man tadi kan ya. Oke. Buku dengan gitar. Kalau sepeda dengan pagar. Mobil dengan bambu. Kucing. Kucing. Ada. Nah, kucing nyakar apa? Tiba-tiba dikebelah. Bukan. Tadi pas saya bilang kucing nyakar radio, misalnya lagi ke dalam. Nah, kucing nyakar radio, kucingnya balik badan, radionya belah. Bayangin, jangan diingat kata-katanya, bayangin bendanya. Bayangin, ya itu yang dibayangin dan bayangin aksinya, ya. Nah, informasi berpasangan ini sangat penting karena ternyata untuk level anak SD bahkan tempat SMP itu masih banyak informasi yang harus berpasangan. Ya, gitu. Nah, ini akan ingat terus kalau dibayangin, akan ingat terus. Ya, misalkan kain apa? Teh. Komputer. Gitar, buku. Kalau pagar, mobil, bambu. Lampu, kunci, good. Kalau kain, komputer, bagus. Kumis,
Jam. Kalau sepatu tembak. Apa semua kan? Tanpa ada Ingat, effort pengingat. kucing belum. Kucing apa? Radio. Nah, bisa ya. Baik, nah sekarang, nah kalau belajar memori itu harus cepat-cepat, ya. Jangan lama. Nah sekarang, tadi kan informasi berpasangan. Nah sekarang bagaimana kalau ada informasi namanya informasi berjebuk atau berantai? Nah, informasi berjebuk atau berantai ini ideal banget ketika untuk mendampingi anak yang masih di bawah kelas 4 SD. Ya, kayak gini contoh. Anak waktu belum TK belajar hari kan gini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Itulah hari-hari dalam seminggu gitu kan. Nyanyiin kan? Nah, anak itu adalah dia mengingatnya dengan dua cara. Satu lewat irama lagu atau lewat cerita yang berhubungan. Namanya informasi majemuk atau informasi berantai, ya. Nah, di sini sekarang caranya saya akan menuliskan 10 benda. Oke? Tapi lewat sebuah cerita. Oke, nah nanti saya akan meminta Ustadz sama Teteh untuk menghafal benda-benda itu lewat membayangkan ceritanya. Jadi ketika saya menceritakan ini, Ustadz sama Teteh itu benar-benar nyalakan filmnya di kepala. Siap ya? Siap, Teh? Siap? Ustadz siap? Oke. Ingat, hanya tugas Anda tidak boleh ingat bendanya, ya. Cukup membayangkan. Oke, bahkan saya nggak akan saya tulis. Saya udah hafal. Oke, bayangin ada komputer pakai sepatu. Komputer pakai sepatu. Nah, ketika lagi pakai sepatu, si sepatunya tuh lari. Si sepatunya nendang lilin. Oke, lilinnya terbang, terpelentang dan memecahkan jendela. Ya, jendelanya pecah, wah berhamburan. Si pecahan kacanya nyobek parasut yang lagi terbang. Akhirnya parasutnya sobek, parasutnya jatuh di atas bunga. Bunganya ternyata lagi diangkut pakai mobil. Nah, mobilnya jalan, ngelindes sayuran. Oke. Si sayurannya itu yang dilindes dimakan sama harimau. Nah, uniknya si harimau itu di kepalanya ada durian. Oke, dah. Oke. Saat sebutin bendanya apa aja, Ustaz? Nyalain aja filmnya tadi. Tapi dari awal. Ya, dari awal. Hanya bendanya aja. Harusnya sudah memang pasti akan tersusun. Komputer, terus? Oke, terus? Ingat ceritanya aja. Bayangin, kalau cuma diingat ceritanya pasti akan lupa. Tapi kalau dibayangin, sampai kayak film kartun. Kaca. Kan. Nah, lilin. Oke, terus? Kenapa kaca? Iya, mecahin jendela, bukan kaca. Jendela kan? Oh, jendela. Nah, terus? Jadi tadi komputer, sepatu, lilin, jendela. Terus? Jendela pecahan kacanya ngerobek apa? Parasut. Kan kalau ngebayang yang keenam? Mobil. Sayur bunga dulu. Bunga, udah bunga di atas? Di atas sayur. Bunganya diangkut pakai mobil. Mobilnya? Linda sayuran. Dimakan harimau. Durian. Nah, tadi Ustadz terfokus kepada kata-katanya. Lupa untuk membayangkan kayak film. Saya ulangi ya. Ustadz bayangin. Ada komputer. Pakai sepatu. Sepatunya lepas. Ya, lagi loncat-loncat. Nabrak lilin. Lilinnya terpelanting. Mencahin jendela. Jendelanya berhamburan pecah. Kacanya ngerobek parasut yang lagi terbang. Parasut yang jatuh di atas bunga. Bunganya diangkut pakai mobil. Mobilnya ngelindes sayuran. Sayurannya dimakan harimau. Harimaunya di kepalanya ada durian. Coba. Ulangi satu. Komputer. Sepatu. Ya. Terus lilin. Ya. Jendela. Ya. Terus parasut. Yes. Terus mobil. Parasut. Melati. Bunga. Tadi bayangnya melati berarti. Terus? Bunga diangkut pakai? Mobil. Oke. Terus nubruk sayuran. Yes. Kemudian dimakan harimau. Terus ada durian. Oke. Sekarang Teteh tolong ambil kertas sama bolpen ya. Silahkan tulis. Oke. Karena nanti kalau anak ulangan kan ditulis ya. Ya, harus ditulis ya. Iya.
1, 2. Kalau udah hafal mah nggak akan jadi masalah. Masya Allah. Saya nulis ya? Ya, dua-duanya Ustaz juga nulis. Oh. So, Kemana saya? Satu lagi. ini ada box satu. Itu pinjam ada. Pinjam. Saya Bentar. yang kayak tadi terus Iya, tulis aja. berurutan ya. Iya, dan memang harus berurutan kan. Kalau anehnya kalau untuk yang majemuk itu harus berurutan, San. Boleh nyontek ya? Nggak boleh dong. Nyonteknya di kepala aja. Ya. Kan atau mau koreksi diri sendiri kan. Dari Prasetya ke bunga ya? Ya. Udahin aja kan? Oke, sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, itu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10. Sip. Nah, Stad, sekarang salah satu bentuk asosiasi adalah kita akan belajar bahasa Itali. Itali. Kan bahasa Arab udah biasa ya. Bahasa Itali ya. Wih, Masya Allah, ini ada sumbangan ini, power washer buat KCM. Buat apa itu? Buat nyemprot noda. Jet washer. Kemarin Ustaz pulangnya sama siapa kemarin? Sendiri. Pakai Gojek? Enggak, jadinya bawa motor. Berangkat sendiri, pulang sendiri. Tapi ketemu sama teman. Jam 9. Oh, beresnya jam 9 malam? Beresnya jam 8. Malam. Kan pada maghribnya dilanjutkan dengan kajian sama ustadznya. Ustaz siapa? Terus. Oke, sudah? Baik, sebentar. Kayaknya saya mah di on kan. Habis baterainya. On tadi di on nggak? Ya, lupa. Coba masang doang. Oh, tadi di on. Antum udah tahu kan saya suka lupaan orangnya. Oh, kok baca memori lupaan? Nah, karena masalahnya nggak diregister. Oke, nah sekarang kita kan udah bahasa Arab, udah jago ya. Atau juga bahasa Inggris udah jago. Sekarang kita akan belajar bahasa Italia. Ya nggak usah banyak-banyak lah. Kita 9 kosakata aja dulu ya. Oke, kita akan ada 9 kosakata bahasa Italia. Oke. Pertama, ya biar kita kalau ke restorannya nggak bilang cuma cappuccino, pizza, spaghetti doang. Pertama itu polo.
Polo itu artinya ayam. Oh, Ya, polo itu artinya ayam. Oke. Lalu ada neve. Neve itu artinya salju. Lalu setelah neve sebentar. Salju. Lalu ada ponte. Ini jembatan. Lalu ada mare. Laut. Terus ada oro, yang emas. Lalu ada tapeto, yang karpet. Ada forbisi, artinya gunting. Ada capello, artinya topi. Lalu ada mare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 aja dulu ya. Baik. Nah, sekarang caranya gini. Pakai gunakan teknik asosiasi berpasangan ya. Nah, caranya pertama, kita polo. Kita asosiasikan polo dulu jadi sesuatu yang kita tahu. Ketika dengan kata polo, yang kebayang apa? Oke, polo shirt. Bayangin ada polo shirt ngejar-ngejar ayam. Ingat, lebay, nggak masuk akal, pakai emosi. Ya. Dan kalau bisa pakai warna polonya, warna yang Anda nggak suka. Misalkan saya nggak suka warna pink gitu kan, bayangannya polo shirtnya tuh warna pink, ngejar-ngejar ayam warna pink juga. Kan aneh, nggak masuk akal, dapat semua. Terus neve, salju. Neve tarik, ya, pakai tarikan kata, neve tarik jadi Nivea. Nivea kan mirip-mirip bentuk suaranya ya. Nivea. Bayangin kita Nivea, kita buka tuh dalamnya tuh putih seperti salju. Ya, pas dioles tuh, dingin, bawa emosi, pakai perasaan lebay. Lalu ponte, jembatan. Ponte ditarik jadi apa kira-kira yang mirip dengan bahasa kita? Itu karena ponte itu merek pakai F itu, ini pakai P, ponte. Itu fonte. Ini ponte. Ponte tarik jadi pete. Pete, bayangin ada jembatan terbuat dari pete. Ponte, pete. Tarikan. Lalu mare, laut. Bayangin mare ditarik jadi kue mari. Bayangin kue mari mencemari lautan. Ya, mau berenang aja jadi ngeri gitu kan karena lengket. Oro, bayangin emas. Oro tarik jadi oreo. Oreo kan biasanya warnanya hitam, ini warnanya emas. Oke. Tapeto, karpet. Tapeto, bayangin tapeto tarik jadi tape. Bayangin tape itu yang hitam itu jatuh di atas karpet, dibencok-bencok sama azam. Gitu kan kebayang ya. Forbisi, gunting. Bayangin ada gunting gede banget, teriak-teriak, permisi, ada gunting mau lewat. Forbisi jadi permisi. Capello, topi. Bayangin ada orang lagi panas-panas, bilang, aduh capek loh. Ambil kipas-kipas pakai topi. Udah? Saya hapus ya. Langsung dites. Ingat, karena kalau udah bisa membayangkan, nah, jadi karena gini, bagi anak, proses membayanginnya proses yang menyenangkan. Bayang nggak dengan anak? Kita mengarahkan bayangan ini gitu kan. Anak tuh kan, nah, dibiasakan dari kecil. Kita ada korban dari logika. Makanya susah memang saya lebih susah untuk mengajarkan teknik memori pada orang dewasa. Kenapa? Membayangkannya itu mereka tuh udah kena mental block. Iya, udah lama. Oke, coba. Polo artinya apa? polo. Polo. Ada yang polo, ya polo. Ayam. Ada polo ngejar-ngejar, ada kain polo ngejar ayam ya. Ponte. Jembatan. Oke. Forbisi? Gak ada sama sekali yang bisa dibayangin, Ted. Forbisi? Ada. Siapa yang capek? Apa capek? Tuh kan. Topi, capello, topi. Capello. Ya. Kalau oro? Mas. Tuh kan kalau dibayangin bisa, Stad. Harus dibayangin. Kalau neve? Salju. Oke. Mare? Laut. Tuh kan. Capello, topi. Tapeto, tapeto kan kalau dibayangin, karena dibayangin cuma satu. Nah sekarang baik, tulis lagi teh dengan pasangannya. Ada 8 kata. Nah ini nggak harus urutan ya, nggak harus urut ya, karena ini tidak berhubungan dengan urutan. Bisa tulis juga seadanya aja.
Jangan ingat aja teh. Ingat. Nulisnya kemana mun salah? Gak apa-apa. Yang penting kan pertama kemampuan menulis itu nanti kemampuan level berikutnya. Miron ya. Jangan dong, sebisa mungkin aja. Aku gedangan statistik lagi ingat ya. Polo teh naon tadi teh nya? Polo t-shirt ngejar-ngejar apa? Baju Saya coba kembali dulu. ya si Miron nih dua dia. Ayo dua dia ya. Udahlah sampai 6 aja. Ini saya dua. Oke. Polo, neve, ponte, tapete, capello, topi oro. Berarti yang belum ketulis di sini adalah mare. Oh iya, mari. Mau laut. Oro mas. Terus sama ini sama forbisi, artinya apa? Forbisi. Udah gede banget sampai teriak-teriak. Permisi. Gunting. Nah, gunting. Tuh kan kalau gitu ya, tapi udah bagus banget. Nah, jadi sebetulnya oro. Jadi nanti kalau misalnya, mas saya beli oro dong 2 kilo. Nah, oro itu artinya emas ya. Beli daging polo dong ya. Polo goreng. Tapi emangnya apa orang Sunda bilang polo teh? Mata polo. Dikira. Kalau saya mah Sunda itu polo tuh, mohon maaf ya, kotoran hidung. Polo mah pikiran. Oke. Nah, itu dulu. Jadi ada dua sampai asosiasi dulu. Sekarang saya akan review dari awal ya. Oke. Tolong ikutin saya. Coba kalau sepeda pasangan dengan apa? Pagar. Mobil? Bambu. Gitar? Kalau Ustadz. Kain? Komputer. Sepatu? Saya jadi ingat anu kisah bukan banyak. Karena tembok. Tembok. Oke. Terus kalau lampu? Ada lampu berbentuk? Oke. Lampu berbentuk? Kunci. Kucing sama apa? Kucing sama? Radio. Nah, sekarang coba Ustadz sebutin 10 benda yang tadi beruntun. Dimulai dari komputer, diakhiri dengan durian. Komputer, sepatu, jendela. Sebelum ke jendela dulu, oke. Jendela, terus mobil. Enggak. Jendela tuh parasut dulu, terus bunga dulu. Terus mobil, terus sayur, harimau, durian. Good. Kita cobain sebutin. Dari komputer sampai ke durian. Komputer, sepatu. Nabrak. Jaga malam-malam. Jendela. Bukan. Saya malam-malam jaga. Lilin. Jendela. Ya. Parasut. Bunga. Mobil. Sayuran. Ya. Sama. Lagi harimau. Durian. Iya, durian. Kan di kepala harimau ada durian. Oke, Teh, coba. Capello apa? Topi. Polo. Ayam. Neve. Abu. Mare. Laut. Ponte. Jembatan. Kalau oro. Emas. Orbisi. Gunting. Kalau
Udah coba ya. Ini ada lagi, ada Mela, Apel gitu kan, banyak ya sebenarnya. 8 aja dulu. Nah, itu baru teknik asosiasi. Nah, sekarang teknik asosiasi teknik yang paling dasar banget, tapi ini adalah teknik tersulit dalam memori. Kenapa? Karena mental block dulu, karena kita melawan kebiasaan selama ini kita hanya menghafal tekstualnya, nggak pernah membayangkan kontekstualnya. Nah, dengan dibawa teknik asosiasi ini, maka kita semua dibawa ke area kontekstual, bukan kontentual. Ya kalau konten tadi saya kejebak di konten kan, setelah dengar kata komputer pakai sepatu gitu kan, oh ya komputer sepatu, enggak, tapi nggak dibayangin konteksnya. Ada komputernya kayak gimana, pakai sepatunya sepatu apa, warna apa gitu. Nah, effort itu kalau kita bagi orang dewasa agak sulit ngebayangin menggunakan teknik ini. Tapi ini lah, jadi kalau ini memori ini teknik yang paling sulit, ya paling sederhana, tapi jadi sulit untuk diaplikasikan. Tapi teknik yang paling rumit justru paling gampang diaplikasikan nantinya ya. Teknik yang paling rumit ini maksud adalah teknik lokasi nanti yang akan bisa digunakan untuk teknik menghafal apapun, termasuk yang banyak dan berurut. Gitu. Oke. Dan terakhir setelah teknik lokasi kita akan masuk ke teknik angka nantinya. Oke. Itu aja barangkali untuk pertemuan hari ini. Kita masih berada di teknik asosiasi, teknik dasar banget ini untuk mengeksersis ya kepala kita. Selama mental block terbesar orang dewasa itu adalah imajinasi dan asosiasi. Kalau praktek ke Quran belum nyampe. Ini mah hanya pemanasan doang, Ustaz. Makanya masih bisa di kamera. Nanti kalau udah praktiknya, itu namanya teknik lokasi. Itu mah bisa. Kalau tadi kan, ketika pakai teknik berantai, hilang satu aja. Sisanya pasti nggak akan ke recall. Betul nggak? Hilang satu. Karena kayak rantai kan. Rantai kalau putus tengah-tengah, belakangnya nggak akan ketarik kan. Nah sama, itulah kelemahannya. Sekarang nggak, itu kan tadi dari komputer ke sepatu, ke durian. Sekarang kalau dibalik dari durian ke komputer, bisa nggak? Susah kan? Susah, sama kayak gini. Teteh hafal aku halo Al-Ikhlas. Dari ayat 4 ke ayat 1 coba bacain. Susah. Nah, itulah kelemahannya. Tapi kan selama ini kita cuma gitu dari atas ke bawah ngurutnya, dari kecil ke besar gitu kan. Nah, teknik asosiasi itu keterbatasannya. Tapi nanti teknik lokasi akan memperbaiki semua keterbatasan teknik asosiasi. Gitu ya. Makanya kalau teknik lokasi mah lebih ekstra, nanti kita banyak praktek. Oke. Itu aja dari saya, Hobi Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.